Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafitra dari program studi Diploma 3 jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kewirausahaan. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama itu adalah pengertian. Kewirausahaan adalah suatu proses atau kemampuan seseorang untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, kewirausahaan ini melibatkan inovasi, pengambilan risiko, kreativitas, serta kemampuan untuk mengenali peluang dan mengubahnya menjadi usaha yang berhasil. Adapun unsur-unsur utama pada kewirausahaan. Yang pertama itu ada inovasi, di mana kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru atau memperbaiki produk, layanan, atau proses. Yang kedua itu ada kreativitas, di mana mencari solusi unik untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga itu adalah mengambil risiko, di mana keberanian untuk menghadapi ketidakpastian demi mencapai tujuan. Yang keempat itu adalah manajemen usaha, di mana kemampuan untuk mengorganisasi, mengelola sumber daya, dan menjalankan bisnis secara efektif. Yang kelima itu ada orientasi peluang, di mana kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang di pasar. Selanjutnya jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama itu ada kewirausahaan berdasarkan bidang usaha, antara lain kewirausahaan manufaktur, di mana fokus pada produksi barang atau produksi dari bahan mentah menjadi produksi jadi. Contohnya seperti perusahaan furnitur dan produksi makanan olahan. Yang kedua itu ada kewirausahaan jasa, di mana menawarkan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya seperti salon kecantikan dan jasa pengiriman barang. Selanjutnya ada kewirausahaan perdagangan, di mana mengutamakan jual beli barang tanpa memproduksi barang sendiri. Contohnya seperti toko kelontong dan usaha dropshipping. Yang keempat itu ada kewirausahaan teknologi, di mana berbasis inovasi teknologi untuk menciptakan solusi modern seperti contohnya startup aplikasi, perusahaan software. Yang kedua adalah kewirausahaan berdasarkan skala usaha, antara lain kewirausahaan kecil, di mana dikelola secara mandiri dengan modal kecil dan jumlah karyawan terbatas seperti warung makan dan usaha laundry. Yang kedua itu ada kewirausahaan menengah, di mana usaha yang lebih besar dibandingkan usaha kecil memiliki struktur organisasi sederhana seperti restoran lokal dan usaha konversi. Yang ketiga itu ada kewirausahaan besar, di mana mengelola bisnis berskala besar dengan cangkupan pasar luas seperti perusahaan retail besar seperti Matahari atau Alfamart. Yang ketiga ada kewirausahaan berdasarkan orientasi tujuan, antara lain seperti kewirausahaan sosial, di mana fokus pada memberikan dampak sosial dengan menciptakan solusi untuk masalah masyarakat seperti usaha daur ulang sampah dan koperasi desa. Yang kedua itu ada kewirausahaan komersial, di mana berorientasi pada keuntungan finansial semata seperti bisnis kuliner dan toko pakaian. Yang keempat ada kewirausahaan berdasarkan inovasi, antara lain seperti kewirausahaan tradisional, di mana menggunakan model bisnis yang sudah ada tanpa banyak inovasi baru seperti penjual sayur keliling dan toko sembako. Yang kedua itu ada kewirausahaan modern, di mana berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan tren terkini. Contohnya seperti bisnis e-commerce, platform retailing seperti Gojek dan Grab. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan berdasarkan kepemilikan, antara lain kewirausahaan individu, di mana dijalankan oleh perseorangan dengan modal pribadi seperti fotografer freelance dan penulis buku. Yang kedua itu adalah kewirausahaan kelompok, di mana dijalankan oleh beberapa orang dengan modal dan tanggung jawab bersama seperti startup yang didirikan oleh tim pendiri. Selanjutnya ada kewirausahaan yang paling banyak diminati. Yang pertama itu ada kewirausahaan di bidang kuliner, di mana bisnis kuliner selalu diminati karena makanan adalah kebutuhan pokok dan inovasi di bidang ini terus berkembang. Contohnya seperti coffee shop, usaha makanan cepat saji, bisnis makanan sehat atau catering diet, dan makanan kekinian seperti dessert box atau minuman boba. Yang kedua itu adalah kewirausahaan digital dan teknologi, di mana kemajuan teknologi membuat bisnis berbasis digital menjadi sangat diminati, terutama oleh generasi muda. Contohnya seperti startup berbasis teknologi seperti retailing dan fintech.
Dan yang ketiga itu ada kewirausahaan di bidang jasa, di mana bidang jasa seringkali membutuhkan modal lebih rendah namun tetap memberikan keuntungan yang tinggi jika dikelola dengan baik. Contohnya seperti jasa laundry atau kebersihan rumah, jasa pengiriman barang, layanan kecantikan seperti salon, spa atau barbershop. Yang keempat itu adalah kewirausahaan di bidang fashion, di mana industri fashion terus berkembang karena kebutuhan masyarakat terhadap pakaian dan aksesoris selalu ada. Contohnya seperti bisnis pakaian kasual atau sweater, online shop, aksesoris seperti tas atau perhiasan handmade. Dan kewirausahaan di bidang kuliner merupakan kewirausahaan yang paling banyak diminati dikarenakan satu, permintaannya stabil, makanan adalah kebutuhan dasar manusia sehingga permintaan terhadap produk kuliner selalu ada baik di kota besar maupun daerah kecil. Yang kedua adalah potensi keuntungan besar. Nah, makanan seringkali memiliki margin keuntungan yang relatif tinggi, terutama jika produk yang ditawarkan memiliki nilai tambah seperti rasa yang unik atau bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga itu ada inovasi yang tak terbatas, di mana industri kuliner memungkinkan kreativitas dalam menciptakan produk baru, mengembangkan resep baru, atau mengadaptasi tren makanan global yang bisa menarik minat pasar. Yang keempat ada tren makan yang berkembang, di mana seiring dengan perkembangan gaya hidup, banyak tren kuliner baru yang muncul seperti makanan sehat, makanan organik, dan makanan berbasis teknologi seperti makanan vegetarian atau vegan. Nah, hal ini membuktikan peluang besar bagi kewirausahaan kuliner untuk berinovasi. Yang kelima itu ada biaya awal yang relatif rendah, di mana untuk memulai bisnis kuliner terutama dalam skala kecil, biaya awal bisa lebih terjangkau dibandingkan dengan sektor usaha lainnya seperti manufaktur atau teknologi. Yang keenam itu ada potensi pasar yang luas. Kuliner dapat menyasar berbagai segmen pasar, mulai dari makanan cepat saji, makanan sehat, hingga catering dan restoran mewah, memberikan fleksibilitas dalam menentukan target pasar yang sesuai. Yang ketujuh itu ada skalabilitas, di mana bisnis kuliner memungkinkan berkembang dari usaha kecil menjadi besar, mulai dari warung kaki lima hingga membuka jaringan restoran atau franchise. Selanjutnya adalah strategi untuk mempromosikan kewirausahaan. Nah, berikut adalah beberapa strategi efektif untuk mempromosi kewirausahaan agar dikenal lebih luas, menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan, seperti memaksimalkan penggunaan media sosial, tawarkan promosi dan diskon. Yang ketiga itu adalah gunakan pemasaran digital, jalani kemitraan dengan pelaku usaha lain. Yang selanjutnya ada memanfaatkan testimoni dan ulasan pelanggan, dan yang terakhir ada buat program loyalitas pelanggan. Selanjutnya strategi mendapatkan keuntungan. Nah, strategi kewirausahaan yang efektif untuk mendapatkan keuntungan melibatkan pengalaman bisnis yang baik, inovasi, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu adalah pilih segmen pasar yang tepat, inovasi produksi atau layanan, efisiensi operasional, penetapan harga yang kompetitif, diversifikasi pendapatan. Selanjutnya ada fokus pada kepuasan pelanggan, memanfaatkan teknologi dan digitalis, dan yang terakhir ada promosi yang tepat sasaran. Lalu ada strategi mencegah kerugian. Nah, strategi kewirausahaan untuk mencegah kerugian melibatkan pengelolaan resiko, efisiensi operasional, dan mengambil keputusan yang tepat. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu pengolahan keuangan yang bijaksana, analisis pasar yang mendalam, diversifikasi produk atau layanan, pengolahan risiko yang baik, fokus pada kepuasan pelanggan, monitor dan evaluasi bisnis secara berkala, dan terakhir hindari pengambilan keputusan yang terburu-buru. Baik, itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bagi saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.